Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febrianti, NPM 1930701058 dari lokal B2. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai atonia uteri. Apa sih atonia uteri itu? Atonia uteri merupakan suatu penyakit pada wanita di mana rahim tidak berkontraksi setelah melahirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan postpartum yang dapat mengancam jiwa. Atonia uteri ini dapat memicu perdarahan postpartum dengan peningkatan detak jantung, penurunan tekanan darah, perdarahan hebat, serta nyeri punggung. Atonia uteri ini menjadi penyebab tersering dari perdarahan postpartum. Kurang lebih 2/3 dari semua perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri. Perdarahan pada atonia uteri ini berasal dari pembuluh darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian maupun lepas seluruhnya. Biasanya atonia uteri ini menyebabkan terjadinya perdarahan yang cepat dan parah, juga menyebabkan shock hipovolemik. Selanjutnya adalah faktor predisposisi dari atonia uteri. Yang pertama adalah overdistensi uterus seperti gemeli, makrosomia, dan polyhydramnion yang dikarenakan miometrium menjadi sangat renggang sehingga menjadi kurang efisien. Uterus yang mengalami overdistensi besar kemungkinan mengalami hipotomi setelah persalinan. Dengan demikian, wanita dengan janin besar, janin multiple, atau hidramnion rentan terhadap perdarahan akibat atonia uteri. Yang kedua adalah serotinus. Menurut WHO dalam Kemenkes RI tahun 2013, kehamilan serotinus sebagai kehamilan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu penuh atau 294 hari terhitung sejak pertama haid terakhir. Kehamilan serotinus lebih sering terjadi pada primigravida muda dan primigravida tua atau pada grande multiparitas. Lalu yang ketiga adalah partus lama, dan yang keempat adalah grande multipara, yaitu perempuan yang telah melahirkan 5 orang anak ataupun lebih, biasanya mengalami penyulit kehamilan dan persalinan menurut Manuaba pada tahun 2009. Kemudian ada penggunaan uterus relasan seperti magnesium sulfat. Kemudian adalah infeksi uterus seperti chorioamnionitis, endomyometris, dan septisemia. Kemudian perdarahan antepartum yaitu placenta previa atau solisio placenta. Lalu ada riwayat perdarahan postpartum dilihat, lalu ada obesitas, kemudian umur yang melebihi dari 35 tahun, kemudian ada partus precipitatus yaitu persalinan cepat yang merupakan persalinan terjadi setelah munculnya kontraksi kurang dari 3 jam. Dan yang terakhir adalah faktor dari persalinan dengan induksi. Kemudian adalah etiologi dari atonia uteri. Yang pertama adalah disfungsi uterus, di mana disfungsi uterus ini bisa disebut sebagai PUT, yang merupakan perdarahan uterus abnormal yang terjadi tanpa adanya keadaan patologi pada panggul, penyakit sistemik tertentu, ataupun kehamilan. PUT atau disfungsi uterus dapat terjadi pada siklus ovulasi ataupun anovulasi yang sebagian besar disebabkan oleh gangguan fungsi mekanisme kerja poros hipotalamus, hipofisis, ovarium. Kemudian ada overdistensi uterus yang merupakan uterus yang mengalami pembesaran kemungkinan karena hipotomi setelah persalinan. Lalu ada penata laksanaan yang salah pada kala 3, lalu kelelahan akibat partus lama,
dan terdapat mioma uterus atau pertumbuhan massa di dalam rahim atau di luar rahim yang bisa menjadi ganas. Selanjutnya adalah melakukan pencegahan untuk atonia uteri, yaitu melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu memberikan oksitoksin sebanyak 10 IU dan melakukan PTT atau penegangan tali pusat terkendali dan melakukan masase uterus. Perlu diingat untuk MAK3 atau manajemen aktif skala 3 ini tidak boleh dilakukan secara acak dan harus terurut. Yang adalah melakukan manajemen atonia uteri, di mana manajemen atonia uteri ini terbagi menjadi dua, yaitu manajemen standar dan manajemen bedah. Apa saja sih manajemen standar itu? Manajemen standar ada 3 opsi. Yang pertama adalah melakukan masase uterus, lalu kompresi uterus bimanual, dan pemberian uterotonika. Dan ada manajemen bedah, di mana ada melakukan tampon uterus internal, pelvic pressure pack, embolisasi, jahitan compression, ligasi arteri iliaca interna atau hipogastrika, lalu hysterektomi peripartum. Untuk masase uterus ini dilakukan di fundus uteri melalui dinding depan abdomen dengan gerakan sirkuler dan penekanan ke arah kaudal sampai terasa kontraksi yang kuat. Masase uterus ini dilakukan dengan membuat gerakan meremas yang lembut serta berulang-ulang. Kompresi bimanual dibagi menjadi dua, yaitu ada KBI dengan KBE. Apa KBI? Yaitu kompresi bimanual interna, sedangkan KBE yaitu kompresi bimanual eksterna. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penata laksanaan untuk atonia uteri, di mana kita melakukan masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta maksimal 15 detik. Lalu dilihat apakah uterus berkontraksi. Jika uterus berkontraksi, maka lakukan evaluasi rutin, yaitu jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, maka periksa apakah perineum vagina atau serviks mengalami laserasi. Jika terjadi laserasi, maka segera jahit atau lakukan perujukan. Namun, jika uterus tidak berkontraksi, maka segera bersihkan darah beku dan selaput ketuban dari vagina serta lubang serviks. Kemudian adalah memastikan bahwa kandung kemih ibu kosong. Namun, jika kandung kemih ibu terisi, maka segera lakukan palpasi dan segera lakukan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian lakukan kompreksi bimanual interna atau KBI selama 5 menit. Lalu dilihat lagi apakah uterus berkontraksi atau tidak. Jika uterus berkontraksi, maka teruskan KBI selama 2 menit, kemudian keluarkan tangan secara perlahan-lahan dan pantau kala 4 dengan ketat. Tapi jika uterus tetap tidak berkontraksi, maka anjurkan keluarga untuk membantu melakukan kompreksi bimanual eksterna atau KBE, kemudian keluarkan tangan secara perlahan-lahan dan berikan ergometrin sebanyak 0,2 mg secara IM atau intramuskular, kemudian atau misoprostol sebanyak 600 sampai 1000 mg secara rektal. Egometrin tidak untuk ibu hipertensi. Diingat bahwa egometrin tidak untuk ibu hipertensi. Kemudian pasang infus RL menggunakan jarum 16 atau 18 dan berikan tambahan 20 unit oksitoksin. Habiskan 500 cc pertama secepat mungkin dan mengulangi KBI. Setelah itu dilihat lagi apakah uterus berkontraksi apa tidak. Jika iya, maka pantau ibu selama persalinan kala 4. Namun jika tetap tidak ada kontraksi dari uterus, maka segera rujuk ibu.
dampingi ibu ke tempat rujukan, tetap lanjutkan infus RL, ditambah 20 unit oksitoksin dalam 500 cc larutan dengan laju 500 cc per jam hingga tiba ke tempat rujukan. Baik, sekian dari presentasi mengenai atonia uteri dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.